Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Tunisa, NIM 858474823, UPJJJ UT Samarinda, Kalimantan Timur, Pokjar Salut Etam Betuah. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA, yaitu tentang struktur sistem pencernaan. Adapun alat dan bahan yang sudah saya sediakan, yang pertama ada alat tulis, dan yang kedua adalah gambar tentang struktur sistem pencernaan. Baik, pada praktikum IPA kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur sistem pencernaan. Adapun tujuannya dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Adapun pengertian dari sistem pencernaan itu sendiri, yaitu merupakan rangkaian organ yang bekerja untuk mengolah makanan menjadi zat yang lebih sederhana, sehingga dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan meliputi pencernaan mekanik, pencernaan kimiawi, penyerapan, dan pengeluaran sisa makanan. Baik, untuk struktur sistem pencernaan yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan tempat pertama berlangsungnya proses pencernaan. Adapun struktur penting di mulut yaitu ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Adapun fungsi gigi yang berada di dalam mulut yaitu untuk melakukan pencernaan mekanik atau mengunyah. Kemudian lidah berfungsi untuk membantu menelan dan mengecap rasa. Kemudian kelenjar ludah itu berfungsi untuk menghasilkan enzim amilase atau untuk memecah karbohidrat. Jadi fungsi utama pada mulut yaitu untuk menghaluskan makanan dan memulai pencernaan pati atau amilum. Yang kedua ada faring atau tenggorokan. Jadi tenggorokan kita itu bertabung pendek. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan antara mulut dan esofagus atau kerongkongan. Jadi di dalam kerongkongan kita memiliki epiglotis, yaitu mencegah makanan yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang ketiga yaitu esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan kita seperti tabung panjang yang panjangnya kurang lebih sekitar 20 cm. Fungsinya yaitu untuk menyalurkan makanan ke lambung melalui gerakan peristaltik atau gerakan meremas makanan. Kemudian yang keempat adalah lambung. Nah, jadi organ lambung manusia itu berbentuk kantong dengan otot yang tebal. Adapun bagian-bagian dari lambung, yang pertama adalah kardia, pintu masuk, kemudian fundus di bagian atas, korpus bagian tengah, dan pilorus pintu keluar ke usus halus. Enzim yang berada pada zat di lambung yaitu yang pertama HCI yang berguna untuk membunuh bakteri dan mengaktifkan pepsinogen. Kemudian pepsin itu fungsinya untuk memecah protein. Yang ketiga renin yang ada pada bayi itu untuk menggumpalkan susu. Jadi secara garis besar fungsi utama dari lambung yaitu untuk melakukan pencernaan mekanik dan kimiawi protein. Baik, yang kelima yaitu usus halus. Jadi usus halus ini merupakan tempat utama pencernaan kimiawi dan penyerapan zat makanan. Panjang dari usus halus yaitu kurang lebih sekitar 6 meter. Nah, usus halus ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama duodenum atau usus 12 jari. Fungsinya yaitu untuk menerima empedu dari hati dan getah pankreas, kemudian enzim dari pankreas, dan usus menyelesaikan pencernaan protein, lemak, dan karbohidrat. Kemudian yang kedua adalah jejunum atau usus kosong. Nah, di dalam usus kosong ini banyak terjadi penyerapan nutrisi seperti glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral. Yang ketiga yaitu ileum atau usus penyerapan. Fungsinya yaitu untuk menyerap nutrisi terakhir dan garam empedu. Lanjut, yang keenam ada usus besar. Panjang dari usus besar yaitu sekitar 1,5 meter. Nah, adapun bagian-bagiannya yang pertama ada sekum
atau kantong awal dengan appendix, kemudian kolon yang terdiri dari ascendent, transversum, descendent, dan sigmoid. Kemudian ada rektum dan anus. Adapun fungsi dari usus besar yaitu untuk menyerap air dan garam mineral, mengubah sisa makanan menjadi feses atau kotoran. Kemudian di dalam usus besar ini mengandung bakteri baik, misalnya E. coli yang menghasilkan vitamin K. Lanjut, yang ketujuh yaitu rektum, rektum dan anus. Nah, rektum ini berfungsi sebagai tempat penampungan akhir feses atau kotoran, sedangkan anus merupakan tempat pengeluaran feses dengan pengaturan otot sphincter. Lanjut, kelenjar pencernaan tambahan yang pertama adalah hati. Hati merupakan organ terbesar dalam tubuh. Fungsi utamanya yaitu menghasilkan empedu untuk mengemulsikan lemak, kemudian menyimpan glikogen, kemudian menetralisir racun, dan mensintesis protein plasma. Kemudian ada kantong empedu, fungsinya untuk menyimpan dan mengentalkan empedu sebelum dilepas ke duodenum atau usus 12 jari. Kemudian ada pankreas. Pankreas ini untuk menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim amilase, lipase, dan tripsin. Adapun amilase itu sendiri yaitu untuk mencerna karbohidrat, lipase untuk mencerna lemak, tripsin untuk mencerna protein. Jadi secara ringkasnya, alur dari proses pencernaan ini yaitu yang pertama mulut, yaitu fungsinya sebagai makanan dihancurkan pati, dipecah oleh amilase. Kemudian faring dan esofagus yaitu makanan didorong ke lambung. Kemudian di lambung ini protein dipecah oleh pepsin dan makanan menjadi kimus. Selanjutnya usus melakukan pencernaan sempurna dan penyerapan nutrisi. Kemudian usus besar air diserap dan melakukan pembentukan feses. Sedangkan rektum dan anus feses dikeluarkan. Adapun kesimpulannya yaitu struktur sistem pencernaan manusia tersusun secara kompleks dan terkoordinasi, dimulai dari mulut hingga anus, serta dibantu oleh organ tambahan seperti hati, pankreas, dan kantung empedu. Setiap organ memiliki fungsi spesifik yang saling berkaitan untuk memastikan proses pencernaan berjalan efektif, sehingga tubuh mendapatkan energi dan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan aktivitas sehari-hari.